Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini saya mau ngobrolin tentang kasus yang sedang menimpa Habib Bahar bin Smith yang dipolisikan karena kasus penyebaran hoax atau berita bohong ketika beliau ceramah di Bandung. Yang mana kasus ini kemudian dinarasikan oleh sebagian kalangan sebagai bukti tambahan, mungkin dalam tanda kutip, bahwa pemerintah seolah-olah bersikap anti-Islam sehingga melakukan diskriminasi atau kriminalisasi terhadap ulama atau habib. Satunya beliau membuat Maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, bakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap, dipenjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Nah, menurut saya, pertama, sebagai seorang tradisionalis muslim, mencintai dan menghormati Habib adalah bagian dari ekspresi keimanan dan keberislaman, di mana kita mengharapkan bahwa dengan kita mencintai keturunan dan keluarga Rasulullah juga akan semakin mencintai kita, sehingga menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tetapi yang kemudian jarang atau yang kemudian banyak disalahpahami oleh muslim adalah bahwa kecintaan kita terhadap keluarga Nabi tidak boleh membutakan kita atau menganggap bahwa keluarga Nabi itu maksum dan kebal hukum. Sehingga kalau misalkan keluarga Nabi melakukan kesalahan atau para habib melakukan kesalahan atas nama cinta, kemudian kita menganggap bahwa kesalahan itu tidak pernah ada. Itu tidak boleh. Itu kemudian yang sering terjadi dan saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar kasus Habib Bahar. Karena ketika Nabi menyampaikan khutbah wada di Mina, beliau sampai menawarkan diri jika ada orang yang sempat terdolimi oleh beliau, maka silakan beliau menerima untuk dibalas. Dan jika Fatimah mencuri, kata beliau, silahkan potong tangan Fatimah. Ini menunjukkan bahwa kecintaan para sahabat terhadap Nabi dan Siti Fatimah itu tidak boleh membuat mereka memposisikan bahkan Siti Fatimah sebagai kebal hukum, sehingga kalau Fatimah salah ya dimaafkan, padahal seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk seluruh habib, untuk keturunan Rasulullah hari ini, yang mana kalau mereka bersalah ya adalah wajar, adalah normal, dan adalah benar untuk kemudian kesalahan tersebut diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat di mana kejahatan atau dugaan kekeliruan itu dilakukan. Sehingga dengan hal ini bagi saya pribadi, proses hukum Habib Bahar ini adalah bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah anti-Islam atau melakukan kriminalisasi terhadap ulama jika memang benar Habib Bahar melakukan kesalahan atau kekeliruan. Yang kemudian menjadi polemik adalah ternyata situasi ini menjadi menegang karena ada teror yang dilakukan oleh entah siapapun yang melempar 3 kepala anjing ke pesantrennya Habib Bahar. Dilansir Tribunnews.com, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, memberikan keterangan. Ia menyebut pelemparan dilakukan oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Hal yang sama pun disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar yang lain, yakni Ikhwan Tuan Kota. Ia menyebut bahwa pihak pesantren melihat seorang pelempar bungkusan kardus dan plastik ke dalam area pondok. Dari penglihatan orang pesantren, kata Ikhwan, ada sekitar 4 orang tak dikenal melempar kepala anjing itu. Yang tindakan ini bisa menimbulkan syakwa sangka, bisa menimbulkan polarisasi, bisa menimbulkan ketegangan yang lebih besar antara pihak-pihak yang mungkin terkait dengan isu yang sedang berkembang ini, gitu. Harapannya ya nantinya kemudian polisi bisa menemukan siapa pelakunya sehingga tidak membuat bola liar ini bergulir semakin besar dan membawa pada dampak yang jauh lebih besar yang tidak bisa kita bayangkan. Terakhir sebagai penutup, melihat dinamika yang terjadi di Habib Bahar dengan berbagai kasus yang menimpa beliau, mulai dari penganiayaan kemudian hingga hari ini kasus berita bohong, saya jadi teringat tulisan saya di buku Mau Dibawa Kemana Islam Kita, di mana saya menulis bahwa
jadi Habib itu berat. Jadi bukan hanya rindu gitu ya, yang kalau kata Dilan berat, tapi menjadi Habib itu berat banget. Pertama, dia punya tanggung jawab moral karena dia secara qadarullah diwarisi darahnya Rasulullah. Dia punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab agama, tanggung jawab sosial sebagai role model, yang mana kemudian tanggung jawab itu yang mana kemudian ketika mereka tumbuh sebagai pribadi, mereka hidup di tengah masyarakat di mana mereka mendapatkan privilege berupa takziman, kecintaan, dan penghormatan dari masyarakat atau dari umat. Yang kadang-kadang privilege tersebut kemudian tidak bisa ditaklukkan atau kurang mampu ditaklukkan oleh para Habib ini, sehingga kemudian mereka terjebak pada sikap diskriminatif, pada rasa lebih tinggi, lebih mulia, pada sikap untuk merasa bahwa mereka berhak melakukan sesuatu walaupun itu salah, karena umat tidak akan melarang mereka atau memarahi atau menghukum mereka. Nah, ini sebuah kekeliruan yang sayangnya lazim juga ditemui, walaupun ini tidak menafikan bahwa banyak juga Habib yang berhasil menaklukkan tantangan tersebut dan menjadi role model di mana umat menghaturkan kecintaannya, penghormatannya, meminta petunjuk, dan seterusnya. Sebagai contoh misalkan Habib Hussein Hadar itu adalah pribadi Habib yang mampu menaklukkan privilege dan tanggung jawab moral itu, sehingga mampu menjadi pribadi yang menjadi refleksi Nabi dalam tanda kutip, dalam artian orang kemudian mencari beliau untuk mendapatkan kata-kata yang menenangkan hati, dakwah yang menyejukkan, untuk mendapatkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Tentu saja saya tidak bilang bahwa Habib Bahar tidak seperti Habib Hussein Hadar, karena setiap Habib memiliki tantangannya sendiri-sendiri, sebagaimana kita sebagai manusia biasa juga menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Dan yang ingin saya katakan adalah bahwa betul kata Nabi, jihad paling besar dan paling susah, paling kuat adalah menaklukkan hawa nafsu kita sendiri, menaklukkan situasi-situasi yang mungkin membuat kita merasa sombong, merasa layak melawan orang lain dengan kasar dan seterusnya. Dan daripada menuduh orang lain tidak bagus, mendingan kita berupaya masing-masing untuk mengoptimalkan jihad kita terhadap diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu kita diri sendiri, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.